Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka meneruskan pengajian kita yang berkenaan kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kali ini kita akan membawa kisah tentang dua orang insan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebagaimana kita sudah maklum ialah surah yang ke-18 dan ayatnya ialah ayat yang ke-32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah kepada mereka satu perumpamaan. Dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pokok-pokok kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buat ladang. Ini arti ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-32 tersebut. Dalam ayat ini pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil di antaranya ialah tersebut dengan mafhum ayat. Mafhum ayat ini artinya pemahaman yang dapat kita petik daripada ayat ini ialah di mana Allah Subhanahu wa taala memberi contoh tahap keimanan. Rajulaini, dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini siapa mereka? Dalam tafsir disebut dua laki-laki ini yakni orang yang mukmin dengan non mukmin. Di mana salah seorang di antaranya mereka berdua ini yang disebut dengan ja'alna li ahadihima, yakni non mukmin, Allah kurniakan kelebihan kepada beliau ini. Apa kelebihannya? Situ ada kebun anggur, ada kebun kurma, ada ladang. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berdua. Dengan kata lainnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan salah seorang di antara mereka ini tadi hidup mewah. Punya kebun kurma, punya kebun anggur, punya ladang, mewah. Ya. Sebagaimana juga kalau menurut bahasa kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup mereka ini yang satu ini mewah. Mempunyai kelebihan-kelebihan. Tetapi kelebihan-kelebihan yang ada ini kadangkala boleh menjadikan kita menjadi manusia sombong. Kalau tadi punya rumah besar, punya kereta besar, malah kadang-kadang cakap pun boleh jadi besar. Dan ini ternyata seperti apa yang disebutkan oleh Allah melalui ayat ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Seperti disebut dalam surah Kahfi juga ayat yang ke-34. Di sini katanya apa? Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Pengikut-pengikutku juga lebih banyak daripada pengikut-pengikutmu. Nah, di sini nampak kadang-kadang kemewahan boleh menjadikan kita menjadi orang sombong, boleh menjadikan kita orang yang takabur, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di sini yang nak kita ambil pelajaran daripada ayat yang kita baca ini. Para hadirin sekalian, kemewahan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan ini belum tentu ianya merupakan nikmat. Mungkin ini menjadikan dia nikmat. Apa perbedaan di antara nikmat dengan nikmat? Nikmat, segala kebaikan yang kita dapat itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Umpamanya, dia mendapat kekayaan. Dengan kekayaannya itu dia semakin bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia berinfak, dia bersedekah. Ini nikmat yang kita katakan tadi, dia boleh mendatangkan kebaikan lainnya. Demikian juga kesehatan ini nikmat. Manakala
kesehatan yang Allah beri ini kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kesehatan yang ada ini kita gunakan kepada bermaksiat, itu nikmat. Jadi itu nikmat dengan nikmat. Kalau nikmat, segala kebaikan yang kita dapat mendorong kita untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Umpamanya tadi dia banyak dapat harta, lagi rajin dia berpoya-poya. Dengan banyaknya kekayaan dia dapat, lagi banyak dia melakukan maksiat di sana sini. Ini nikmat. Jadi karena itu, manakala kita mendapatkan sesuatu nikmat daripada Allah, itulah disebut dengan ujian. Apakah dia boleh menjadi nikmat, atau mungkin dia menjadi laknat atau nikmat. Oleh karena itu, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi kekayaan, diberi kemewahan, diberi kesuksesan, ini kata Allah, adakah mereka ini bersyukur atau mereka kufur? Imma syakira wa imma kafura. Kadang-kadang dia menjadi insan yang bersyukur, kadang-kadang boleh dia menjadi insan yang kufur. Para hadirin sekalian, contoh dua orang insan juga. Yakni siapa? Ada nama insan ini Qarun. Qarun yang kita kenal dengan sebutan Karun. Sebenarnya Qarun. Di mana Qarun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan demi kemewahan, kekayaan demi kekayaan. Tetapi bagaimana sikap si Qarun mendapatkan kekayaan kemewahan tersebut? Apakah dia bertambah syukur kepada Allah atau dia kufur kepada Allah? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Qarun ini berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-78. Apa maksud ayat ini? Di sini Qarun mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sombongnya si Qarun. Kunun-kununnya kekayaan yang dimiliki itu adalah hasil ilmu yang dimilikinya. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita sampai seperti apa yang dikisahkan oleh Allah ini mengenai si Qarun ini dalam Quran ini ya. Yang kita juga sama. Kadang-kadang kita merasa berjaya, oh saya dapat ini semuanya adalah disebabkan saya punya kelulusan tinggi, saya punya kedudukan besar hebat, saya punya gaji besar. Ketika dia berkata seperti itu, dia nafikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kesuksesannya. Nah, ini contoh dia menjadi nikmat yang tadi pada mulanya dia menjadi yang tadi mulanya dia merupakan nikmat tetapi boleh bertukar menjadi nikmat. Lain halnya Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan keistimewaan kepada Nabi Allah Sulaiman. Allah angkat menjadi nabinya, Allah angkat menjadi raja, dan Allah juga menjadikan beliau orang yang terkaya. Tetapi apa yang dimilikinya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan mendabik dada, oh ini kena saya, oh kena saya. Kata Nabi Allah Sulaiman, ini kemewahan, keistimewaan yang aku dapat ini tidak lepas daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah, kelebihan yang Allah berikan. Nah, dari sinilah hadirin sekalian, kita harus belajar. Di antara dua insan ini ya, sangat berbeda ya. Kalau tadi si Qarun dengan sombongnya, dan Nabi Allah Sulaiman pula dengan ketawaduannya. Nah, daripada kisah ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan sombong dan angkuh dengan kesenangan hidup yang Allah karuniakan. Kenapa? Ingat, ia hanyalah kesenangan seketika. Apapun yang kita miliki di dunia ini, sekaya raya apapun kita,
setinggi apapun jawatan yang kita pegang, itu ingat, hanya seketika atau sementara. Di mana Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran sendiri, surah Ali Imran, surah yang kedua, di mana Allah sebut apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Macam-macam Allah sebut di situ. Tetapi apa kata Allah di situ? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesemuanya adalah kesenangan dunia yang sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan kepada Allah lah tempat kembali kita. Nah, jadi apa yang kita dapat di dunia ini, kejayaan-kejayaan itu, ingat, itu sementara. Ujungnya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, hari-hari barangkali kita boleh melihat. Orang yang kaya raya, rumahnya besar, keretanya besar, hartanya di mana-mana. Tapi apa yang dibawanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak lain kain kapan 3 helai. Itu pun kita nasib baik. Pakai kain kapan juga. Ada orang mati kain kapan pun tak ada. Kenapa? Jenazahnya pun tak dapat. Kenapa? Mungkin dia naik helikopternya jatuh di gunung sana, sehingga tak boleh dikesan lagi. Nah, usahakan kain kapan, jenazahnya sendiri pun tak dapat dikesan lagi. Ini yang harus kita ingat dalam masa kita berada pada posisi kejayaan kita. Allah juga mengingatkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya hancur, habis, binasa, punah, ranah, musnah. Yang kekal abadi itu hanya Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di saat-saat kita mendapat kejayaan, ingatlah kepada Allah. Rebutlah kejayaan-kejayaan itu untuk mendapat kejayaan akhirat kita. Wabtaghi fima ataka Allah dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maknanya apa? Kelebihan karunia Allah yang kita dapat di dunia ini, jadikanlah itu sarana dan prasarana untuk kita mendapat kejayaan, kemewahan, kebahagiaan di hari akhirat. Sebab di sanalah kita akan tinggal buat selama-lamanya. Dan di sanalah yang sebaik-baik tempat. Kemudian kekayaan lagi. Ya, kekayaan. Kekayaan bukan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Orang sekalian, kalau tadi kita katakan, kalau seandainya kita berfikir, kekayaan itulah yang menjadikan kita manusia mulia, hebat, dan sebagainya. Kalau begitu, tidak adalah orang yang paling mulia selain daripada Qarun. Sebab Qarun yang paling kaya. Tapi apa jadinya Qarun? Nah, oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa itu bukan satu kemuliaan di sisi Allah. Demikian juga, jangan pula kemiskinan itu kita merasakan satu kehinaan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang si kaya itu mulia, si miskin itu hina, bukan. Allah telah menetapkan garis panduan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di kalangan kalian bukan siapa yang kaya, yang hina bukan siapa yang miskin. Yang mulia di sisi Allah itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Sekalipun dia orang yang miskin, semiskin-miskinnya, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang mulia sebenar-benar kemuliaan. Ini harus diingat, ya. Jangan kita merasa kita lebih daripada orang, lalu kita tak pandang orang, atau kata orang tak pandang sebelah mata pun, jangan. Kemudian yang terakhir, Allah menguji seseorang dengan kesenangan dan kesehatan. Justru bersyukur dikala senang, tunaikan hak kewajiban kepada Allah, keluarkan zakat, keluarkan infak, mumpung kita telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang miskin pula, jangan berputus asa. Kita sudah sebutkan di awal tadi,
kekayaan, kemiskinan bagi Allah Ta'ala itu tidak menjadi ukuran. Cuma nasib menentukan. Takdir telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada setiap kita. Kalau tadi ternyata kita pula digolongkan dalam golongan orang yang miskin. Ingat, orang miskin ini banyak kelebihannya. Maka satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah. Cuma doa ini barangkali jarang kita dengar. Nabi pernah satu ketika berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Di sana itu ada kelebihan orang miskin. Nah, terutama sekali miskin ini doanya kata Nabi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di balik kekayaan seseorang itu ada kemiskinannya. Di balik kemiskinan seseorang itu ada kekayaannya. Maka bagi yang miskin, teruslah berikhtiar, teruslah berdoa dan bersabar. Ya. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita semua yang kaya dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang miskin dengan kesabarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita semua baik. Oleh karena itu, kaya pun baik, miskin pun baik, jika mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan segala apa yang Allah beri itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian insya-Allah kita pada posisi kaya baik, miskin pun baik. Tapi kalau posisinya kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kekayaan menjadikan kita celaka, kemiskinan juga menjadikan kita celaka. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan-jalan yang diridainya di mana juga kita berada. Demikianlah pertemuan kita kali ini dan insya-Allah kita akan bertemu pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.